Selamat pagi dan aku ucapkan selamat datang di series webinar Fit Academy yang kelima teman-teman learners. Di mana pada acara ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengembangkan bisnis fashion yang kita punya biar makin cuan nih. Wah, gimana? Makin penasaran kan learners? Tapi sebelum menjawab rasa penasaran itu, biar lebih outdoor nih, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ayu Trilestari, biasa dipanggil Ayu. Di sini aku akan menemani teman-teman learners untuk belajar mengenai bisnis fashion hingga webinar ini berakhir. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Learners, webinar kali ini merupakan webinar kelima Fit Academy. Pasti buat teman-teman yang telah mengikuti rangkaian 4 webinar sebelumnya sudah tahu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali join nih webinar Fit Academy dan masih bertanya-tanya apa sih Fit Academy itu? Wah, boleh nih mungkin ada salah satu learners yang mau jawab. Saya persilahkan, mau aku kasih jempol. Barangkali ada dari teman-teman nih yang mau berstatement apa sih Fit Academy itu, mungkin dari teman-teman yang udah pernah join sebelum-sebelumnya. Saya persilahkan nih, silakan buat raise hand. Apakah ada yang mau mengutarakan pendapatnya tentang Fit Academy? Oke, kalau gitu saya langsung aja deh nih, saya kasih tahu sebenarnya apa sih Fit Academy itu. Jadi secara garis besar, Fit Academy itu merupakan suatu program pembelajaran fashion di fitinline.com. Nah, di dalamnya itu terdapat 9 webinar gratis dan juga 2 mini workshop yang akan dilaksanakan sampai bulan Desember 2022 nih. Yuk ikutin terus rangkaian webinarnya sampai selesai, supaya learners nantinya bisa memiliki banyak pengetahuan mengenai bisnis fashion, sehingga makin percaya diri nih untuk membangun bisnis fashionnya sendiri, karena kita akan belajar langsung dari narasumber hebat kita yang telah terjun langsung di bidang fashion dan juga telah menjadi fashionpreneur. Jangan sampai ketinggalan infonya ya learners, pantengin terus Instagram kita dengan username @fitacademy_2022 kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang rangkaian kegiatan Fit Academy. Jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya, saya ingin mau menginformasikan bagi liners ya, untuk mengikuti acara webinar dari awal hingga akhir, karena link presensi nanti akan dibagikan menjelang akhir acara. Dan link presensi ini nantinya merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, bukan hanya sertifikat nih, kalau liners nanti setelah udah mendaftar lalu presensi, nanti teman-teman bisa mengakses materi yang telah disampaikan pada webinar dan juga rekamannya nih buat dipelajari ulang. Nah, sebelum kita lanjut pada sesi materi, saya selaku perwakilan dari tim Fit Academy ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman learners yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di acara ini. Wah, semangat sekali ya di pagi-pagi di weekend ini mau belajar nih tentang bisnis fashion untuk menjadi fashionpreneur. Nah, saya ingin juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bu Istovani selaku CEO dari fitinline.com yang sudah membantu melancarkan keberlangsungan dari acara ini. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mbak Yuliana Fitri yang telah berkenan membagikan pengalaman dan pengetahuannya mengenai bisnis fashion yang dimilikinya pada kita semua. Nah, untuk lebih mengenal narasumber kita pada pagi hari ini, yuk kita intip CV dari Mbak Yuliana Fitri. Kepada tim Fit Academy, bisa tolong mungkin share screen terlebih dahulu. Baik, nah bisa kita lihat di sini ya, Mbak Yuliana Fitri atau biasa kerap dipanggil Mbak Uli ini merupakan founder dan juga desainer dari arunakreatif.id. Selain itu, Mbak Uli ini juga merupakan mentor UMKM dan juga dosen tamu, serta co-founder dari PT Wiyasa TFA. Maka dari itu nih, Mbak Uli juga sudah memiliki banyak pengalaman menjadi speaker di beberapa kesempatan. Salah satunya yaitu workshop mengenai desain development di UNY. Wah, Mbak Uli ini juga pernah mengikuti beberapa pelatihan, yaitu
Di antaranya ada Brilliantpreneur BRI Yogyakarta, Diplomat Success Challenge 2021, 10 besar peserta pengusaha muda Brilliant BRI 2022, pelatihan ekspor coaching, program ECP Yogyakarta dari Kemendak. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini background edukasi dari Mbak Uli. Nah, Mbak Uli ini pernah menempuh pendidikan di STIM YKPN Yogyakarta di bidang manajemen internasional. Lalu saat ini masih menempuh magisternya di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung di jurusan Tekstil Teknologi. Dan Mbak Uli juga pernah merupakan lulusan dari SMOD Jakarta di bidang Design Development pada tahun 2019. Selanjutnya, sebagai seorang desainer, Mbak Uli ini tentunya juga memiliki banyak pengalaman dalam pameran dan fashion show Leners. Antaranya yaitu dari exhibition sendiri yang pernah diikuti oleh Mbak Uli, yaitu ada Mafest 2022 Asia Pacific Rayon Support di Ritz-Carlton Jakarta, lalu Local Market Aku dan Kain Jakarta, lalu ada Jogja Fashion Week 2022 yang dilaksanakan di Jogja Expo Center, dan masih banyak lainnya nih. Wah, banyak sekali ya. Nah, yang selanjutnya ada fashion show yang pernah diikuti oleh Mbak Uli, diantaranya yaitu Jogja Fashion Week tahun 2018, 2019, 2021 hingga 2022. Mafest 2021 dan 2022 yang dilaksanakan di Hartono Mall Yogyakarta dan di Jakarta. Lalu ada Gala Dinner Asia Pacific Rayon di Jakarta, dan masih banyak yang lainnya. Wah, gimana Leners? Keren banget kan background narasumber webinar kita kali ini. Makin semangat belajar bisnis fashion nih dari suhunya langsung. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita sambut Mbak Uli selaku founder dari Aruna Kreatif. Untuk Mbak Uli saya persilahkan. Halo Mbak Uli. Halo Mbak Ayu. Terima kasih banyak Bu sudah ya. mau hadir untuk menyampaikan pengetahuannya nih kepada kita semua. Bagaimana Mbak Uli, apakah sudah siap untuk mengisi materi pada pagi hari ini? Iya, cenderung bukan materi ya. Nanti kita saling sharing aja ya, karena mungkin saya yang duluan masuk atau mungkin ada yang sudah lama masuk. Ini kan karena pesertanya dari campuran dan juga ini dari Gen Z ya. Hai, salam kenal semuanya. Saya Yuliana Fitri, tapi saya biasanya dipanggil Uli ya. Seneng deh kalau Ayu manggilnya Mbak Uli katanya. Satu panggilnya Mbak Bu Isto, saya dipanggil Mbak Uli, seneng banget. Gitu. Saya adalah fashion planner dan juga fashion designer dari Aruna Kreatif. Saya juga owner dari Aruna Kreatif sendiri. Kami bergerak di CV Asti Reswaranata. Mulai aja ya Mbak Ayu ya. Kita bahasanya sedikit. Mungkin nanti kalau sembari saya menjelaskan, ini nanti ada sistem tanya jawab ya Mbak Ayu ya. Mungkin dicatat dulu ya Mbak ya, biar nanti cepat selesai semua. Saya punya waktu berapa menit Mbak Ayu? 50 menit Ibu. Mbak. Iya, 50 menit itu lama sebenarnya. Cuma nanti kita banyak sharing aja, biar teman-teman semuanya tahu. Kali ini saya mungkin sedikit membahas tentang fashion market and grow. Jadi gimana kita sebelumnya mungkin sudah ada ya webinar yang mengenai how to making business fashion yang sudah diulas oleh pembicara sebelumnya, namun nanti kami saya coba untuk mengulas sedikit, tapi di sini nanti kita fokuskan ke market pasarnya, gimana cara dapat pasarnya, gimana cara masuk ke pasarnya, dan gimana kita caranya bertumbuh nantinya. Next. Boleh next Mbak Ayu? Ya. Fashion and business fashion di sini adalah fashion adalah bentuk ekspresi diri dan otonomi pada pakaian, alas kaki, gaya hidup, aksesoris, rias wajah, gaya rambut, dan postur tubuh. Nah, sementara ini kan kita banyak tahu fashion itu all about semua tentang baju gitu, apa yang kita pakai. Namun fashion itu tentang semuanya, tentang anatomi tubuh semuanya, apa yang dipakai oleh tubuh dari atas kepala sampai kaki, itu adalah fashion. Istilah yang menyirapkan tampilan yang didefinisikan oleh industri fashion sebagai sesuatu yang sedang tren, ini juga bisa tentang fashion dan gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya atau sebagai mode.
Mode dan fashion itu berbeda, tapi memang kalau mode itu kaitannya langsung kepada busana. Kalau bisnis fashion adalah bisnis yang berhubungan dengan industri fashion, dan mode yang memiliki 4 tingkatan. Kalau bisnis fashion kita kenal di mana proses transaksi penjualan barang dan jasa secara langsung, di mana produsen dan konsumen langsung bertemu dalam satu tempat untuk mewujudkan terjadinya proses transaksi jual beli. Bisa melalui toko offline atau butik, yang kedua melalui exhibition atau pameran, yang ketiga juga bisa lewat fashion show, karena kalau sudah di industri fashion, lewat fashion show tanpa ada exhibition pun tetap terjadi penjualan dan transaksi. Next. Kalau biasanya strategi pemasaran offline itu banyak yang dilakukan. Kalau ini real yang biasanya sudah dilakukan untuk strategi pemasaran offline. Yang satu melalui visual seperti yang terlihat di sana, contohnya papan reklame. Itu kalau di sini contohnya ada Supercell apalah gitu, biasanya kita lihat ya billboard yang ada di sekitar kita. Yang kedua kartu nama. Yang kedua kartu nama, lewat kartu nama kita sebarkan kartu nama lewat kalau ada tamu datang ke offline, ke butik offline atau ke pameran, kita biasanya nyebarin kartu nama. Yang ketiga katalog, sekarang katalog sudah modern sekali, bisa juga bisa kita sebarkan, sebenarnya bisa juga kita lampirkan katalog yang berbentuk barcode. Itu ada dua, kalau katalog di sini bisa masuk dua kategori antara offline dan online. Yang keempat selanjutnya itu adalah iklan baris di koran atau majalah. Nah, ini masih tetap dilakuin kalau teman-teman masih sempat ya buka iklan di koran gitu, buka koran gitu ya atau majalah, itu selalu masih ada transaksi untuk iklan baris di koran. Jadi promosi-promosi di koran atau majalah. Selanjutnya menggunakan advertorial di koran dan majalah, biasanya itu seperti ada editorial mengenalkan produk kita itu di majalah. Iklan di televisi masih, kalau teman-teman lihat masih muncul kayak hijab atau apa, semua masih ada dilakukan. Yang selanjutnya menjadi sponsor acara, bisa jadi endorse atau bisa jadi sponsor seperti yang biasanya juga dilakukan. Biasanya ada logonya nanti akan dimasukkan ke dalam satu acara. Yang terakhir adalah brosur. Nah, brosur dan katalog itu berbeda. Kalau brosur biasanya dia nyebarin semua tidak semua produknya, jadi perwakilan antara produknya karena dia dibuat lebih simpel. Next. Kalau ini saya akan masuk ke online sebenarnya, status strategi competition and improve. Jadi sebenarnya kalau ini strategi pemasaran online, di sini kita dituntut untuk memiliki strategi untuk berkompetisi dan mengimprove apa yang kita lihat dengan pesaing-pesaing lainnya. Biasanya kan kalau di digital online ini persaingan yang sangat ketat gitu. Bahkan kami pun masih mempelajarinya ya, mengembangkan, bukan mempelajarin ya, kami mengembangkan apa yang menjadi poin plus dan minus untuk goals yang nanti kami akan dapatkan gitu. Jadi apa yang kita sekarang lakuin belum tentu bukan belum tentu. Kita sekarang misalnya mau memulai via online nih. Kita biasanya lihat dulu nih, lihat online bukan pesaing ya, yang sama bisnisnya sama kita. Nah, nanti kita siap mengumpulkan strategi apa aja yang harus kita ambil dari teman-teman yang memiliki platform, bukan platform ya, media sosial online, ya platform digital ataupun websitenya. Eksplorasi pasar dipermudah dengan berkembangnya teknologi dan industri digital. Iya, marketing online itu kalau kami mulai mengembangkan dengan persentase 60% online, 40% offline. Bisa juga nanti seimbang tergantung pasar masing-masing. Jadi industri digital itu kan sangat memudahkan sekali, apalagi teman-teman Gen Z ya. Saya salut dengan anak-anak muda sekarang gitu, selancarnya di dunia maya itu lebih canggih gitu lah. Kalau kami zaman old yang saya usia 40 tahun ini yang memulai usahanya baru dari 2016 itu
merasa kami seperti dikejar-kejar gitu, dikejar kayak gimana sih caranya kami bisa bukan melampaui ya, bisa menyeimbangkan teman-teman untuk melakukan pasar-pasar, melakukan target-target dan melakukan promosi di pasar digital gitu. Gimana caranya kami nanti bisa menyeimbangkan pasar, karena biasanya kalau offline itu kalahnya ketika digitalnya itu tidak hidup, bahkan perkenalan di platform digitalnya tidak ada gitu. Biasanya sih pada ilfil ya, apalagi yang beli sekarang itu pada ngelihat digital minimal Instagram kan gitu kan. Jadi kompetisinya itu jadi lebih sengit ya kalau bahasa sini, lebih besar kompetisi yang ada di bisnis fashion sekarang ini gitu. Jadi untuk masuk ke pasar apa ya, pasar online itu perlu banyak strategi yang kita kumpulkan atau yang kita persiapkan. Next. Ini online marketing. Nah, ini memang bahasan dari saya dan teman-teman sebelumnya dalam satu tadi lewat online marketing itu bisa lewat sosial media, website, marketplace. Jadi marketplace lewat e-commerce atau marketplace itulah sosial media dan sosial e-commerce. Next. Kalau ini sekilas aja ya teman-teman, cuman melihatkan pertumbuhan digital di Indonesia, betapa nilai transaksi dan pemakai sosial media, angka kenaikan pengguna internet itu bisa melaju sangat pesat di negara kita, apalagi di Indonesia dengan tingkat konsumtifnya lebih banyak ya. Sekarang tuh lebih banyak penjual atau pembeli itu sudah mulai beriringan ya. Nah, kompetisinya udah saling bersaing, bahkan kita yang punya industri pun kita tetap belanja gitu untuk memenuhi kebutuhan apa saja, bahan baku apa saja, kadangan juga ada, kita kadang beli sampel gitu. Nah itu juga melibatkan e-commerce atau melibatkan online marketing. Di sini lihat angka kenaikan pengguna internetnya yang lumayan besar sekali gitu. Ini tahun terbarukan, kalau terbarukan mungkin angkanya lebih drastis. Next. Ini dia. Kalau ini kita mengenal e-commerce atau marketplace, di mana ada penjual dan pembeli melalui online. Di sini seperti terlihat ada gambar yang pembeli udah mulai melihat-lihat bajunya gitu. Nah, e-commerce itu sebenarnya ada 3, ini bahasanya agak berat ya, bukan agak berat ya. Teman-teman nanti boleh bertanya lebih lanjut tentang tiga e-commerce ini. Tujuan dari e-commerce itu bisa jadi kita ada transaksi B2B. Di sini online yang e-commerce itu ada di platform Ralali, Mbis, Indo Trading dan lainnya. Banyak sih, ada Indo Trading, ada apa ya, bukan Inakraf ya. Jadi memang sudah ada trademark gitu, Tradecraft gitu, ada juga banyak-banyak platform yang disediakan oleh e-commerce. Kalau B2B itu kita langsung beli, B2B adalah bisnis to bisnis. Jadi kita melakukan transaksi untuk bisnis kita dan biasanya transaksinya itu dengan nilai yang lebih besar. Karena untuk bisnis to bisnis, kalau B2C, business to customer, itu biasanya langsung kita belanja, itu langsung kita gunakan. Kalau C2C, customer to customer, biasanya kita sebagai customer pembeli, nanti kita jual lagi ke mana, ke orang lain. Itu sih tadi business to customer itu ada Blibli, Zalora, Sosiola, JDID dan sebagainya. Kalau C2C itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gojek, Lumo itu banyak. Jangan merasa berat ya teman-teman kalau di sini kalau saya bilang B2B, B2C, C2C. Sekarang itu di generasi Gen Z ya, Gen Z itu bahasa ini malah lebih menyenangkan bagi mereka untuk mengapali gimana caranya transaksi kita ke customer. Jadi apakah kita lagi nggak bisa kita menjual bisa jadi kita sebagai penjual kita jual lagi ke customer yang notabene adalah penjual juga, jadi atau memiliki wadah juga gitu untuk menjual produk kita nantinya, entah apa bisa jadi white label itu brand kita tidak
tidak dipakai gitu, tapi memakai brand mereka atau brand kita bisa dipakai, tapi ada kesepakatan consignment atau kesepakatan fee dari perusahaannya. Kalau B2C itu biasanya beli putus, jadi biasanya langsung beli bayar yang customernya pengguna langsung. Kalau C2C dia juga pengguna pakaiannya, tapi dia juga bisa berbisnis gitu. Nah, next. Nah, ini sebenarnya sih sekilas aja ya kalau tentang brand. Kalau di sini ada strateginya. Kalau di brand di sini kita harus ada persiapan planning tentang brand development atau pengembangan brand. Terus di mana posisi brand kita sekarang nih? Kalau kita sudah punya brand nantinya kita pasti atau kita harus tahu posisi brand kita itu ada di mana? Apakah medium low itu menengah ke bawah, ataukah high medium, jadi atau menengah ke atas. Jadi kita mau jualan baju yang harga berapa sih gitu. Nah, masuk harga berapa sih? Karena kalau medium high medium itu bisa jadi tuh harganya di harga 500 bagi kita ke atas itu sudah medium high medium, tapi padahal di ranah yang high, yang tinggi itu merasa 500 itu masih low gitu. Jadi tergantung nanti brand positioningnya di mana gitu. Jadi kalian meletakkan nanti produk saya itu akan diletakkan di pasar yang mana nih gitu, brand yang mana nih. Begitu juga online. Jadi dia harus tahu brand positioningnya dengan bahasa pun berbeda, dengan iklan pun akan berbeda. Ketika brand positioning kita di bawah, kita lebih mengena ke pasar-pasar yang sekiranya tuh yang misalnya di kalangan tidak mengkerdilkan kategori ya, misalnya dari segi kemampuan orang belanja itu biasanya mereka belanja dengan harga berapa sih. Nah, itu bisa dilihat tentang brand positioning, brand image juga. Kita tergantung kita mau menonjolkan brand kita itu sebagai brand apa nih. Ini kalau ada sampel teman kemarin sharing, dia pengen membuat brand untuk para penyanyi gitu. Tapi penyanyi yang apa? Oh, penyanyi dangdut. Oh, penyanyi jazz. Nah, itu juga brand image ke depannya. Oh, kita mau buat barang apa nih? Handmade kah? Atau printing kah? Atau kita mau buat apa ya, handmade sama tidak handmade itu jelas berbeda. Kita mau buat craft, nah craft itu dari bahan apa gitu, tapi kita kayak brand image itu kayak menentukan gini loh. Example misalnya Aruna mau sebagai brand image Wastra gitu. Nah, Wastra ini adalah kain lokal Nusantara, kain yang berasal dari Indonesia gitu, yang semua dibuat dari handmade. Nah, jadi image-nya gini nih, pokoknya Aruna itu adalah pembuat fashion brand yang membuat wastra gitu. Nah, kalau teman-teman mau buat, oh kami pengennya mau buat kaos nih, oh usaha fashionnya dengan t-shirt gitu. Nah, kami pengen buat kaos seperti apa? Oh kaos yang ada kata-katanya kayak dagadu gitu dan yang lainnya, atau mau buat kaos tradisional kayak Jawani misalnya. Nah, kayak gitu tuh sangat penting untuk di bisnis online atau marketing online ataupun marketing offline. Terus target market, nah tadi sudah saya sebutkan kan, brand itu mencakup 4 item ini, di mana ada target market, di mana ada target market, di mana kita mau buat brand image, pasti kita akan tahu brand positioning kita yang akan nantinya bisa mengembangkan brand kita itu sendiri. OPS atau operasional, kita harus tahu produk kita, jadi nanti kita menyiapkan produk, perencanaan produksi banyak, pengaturan stok gitu, perencanaan, distribusi dan pricing atau harga. Jadi kita semua harus kita siapkan di online karena kita bahas online. Kita harus prepare dengan visualnya, product description-nya, ini penting banget nih. Kami itu baru menjelajah dengan online marketing itu kurang lebih 2 tahun terakhir lah gitu untuk betapa pentingnya product description dari awal gitu. Dari awal kita buat sebenarnya itu bisa dioperasional, bisa dimasukkan. Dan digital assetnya, measurement itu adalah semua ukuran pasti. Nanti kalau memang ada waktu nextnya kita belajar kalau tentang measurement, kalau tentang product description itu tidak bisa dibahas dalam waktu yang singkat karena
untuk mempelajarin, tapi measurement di sini adalah semua ukuran pasti yang ada dalam satu item. Jadi misalnya satu item short atau top atau kemeja itu ukuran apa saja yang bisa kita tulis untuk di ukurannya nanti semua bisa dimasukkan ke product description. Digital asetnya juga, jadi ada digital aset untuk konten-konten kita, misalnya kita punya apa ya, kayak apa itu yang namanya untuk membuat tripod ya, tripod, terus kamera yang mendukung atau apa yang mendukung gitu bisa gitu. Di online marketing itu berpotensi menjadi official store. Nah ini perwujudan online marketing itu bisa menjadi berpotensi menjadi official store, di mana kita juga bisa memaksimalkan penjualan di operasional. Kalau di website kita bisa memaksimalkan, terus SEO, Kalau yang lainnya meningkatkan produk atau brand awareness, terus yang selanjutnya meningkatkan trust atau kepercayaan. Nah, semua antara brand, operasional, dan nantinya akan muncul konten, itu adalah hal utama untuk meningkatkan kepercayaan ketika di online. Karena online itu sekarang para pembeli atau customer itu sudah lebih pintar untuk membaca produk, apakah produk ini bisa dipercaya sesuai deskripsinya atau tidak. Next. Cepetan nggak ya? Cepetan nggak kira-kira? Coba dia ngomong. Halo? Apakah saya kecepatan? Terlalu cepat menyampaikan? Ada yang bisa? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke. Ini sepertinya saya sudah melamankan. Nah, kita masuk ke persiapan onboarding di new product to marketplace. Nah, ini harus disiapkan untuk masuk ke marketplace manapun. Apalagi di marketplace Zalora itu sangat perfect, jadi sangat komplit. Jadi komplit banget. Jadi agak sedikit ribet mungkin kalau kita nggak punya datanya, tapi kalau kita punya datanya, kita pasti sudah langsung masuk. Walaupun ketika masuk kita masih belajar di Zalora sendiri. Namanya Zalora apa kalau kita untuk belajar itu? Yang ketika kita buka Zalora itu namanya Zalora apa? Oh, Zalora Seller Center. Maaf ya, saya masih berkoordinasi sama tim saya di depan dan di samping. Yang pertama, ketika registrasi di marketplace, ketika akan masuk ke marketplace, satu, pastikan brand kita terdaftar di Haki. Terdaftar di Haki, apakah sudah disetujui ataukah masih proses, itu yang penting kita coba daftarkan. Dan ketika di Balai HKI, di Dirjen HKI di websitenya itu ada tertulis on proses atau mulai didaftar, belum terdaftar, itu tidak apa-apa. Yang penting sudah mulai. Tapi memang kalau di Zalora agak sedikit ini ya, kompleks banget, dia pengennya yang sudah terdaftar biasanya. Namun jangan putus harapan, setiap memulai brand fashion, itu pastikan kita mendaftarkan brand kita. Pastikan logonya tidak berubah, mungkin kalau ada perubahan, sepertinya itu nanti satu materi lain ya. Kalau untuk membuat satu brand itu yang dipersiapkan apa aja untuk daftar ke Haki pun kita harus prepare semuanya. Logo yang sudah oke, nama yang sudah dipastikan bukan tidak akan ya, siapa tahu atau meminimalisir untuk disanggah brand kita nantinya. Dan yang ketiga nanti lengkap, jadi logo ada namanya. Jadi HKI, kami bilang HKI, Haki itu penting sekali karena kami memulai usaha dari awal juga udah daftar Haki, pernah ditolak, daftar lagi, ditolak, daftar lagi. Nah, daftar kami ada berapa macam untuk tembus ke marketplace. Kelengkapan dokumen produk, biasanya CV. Nah, ini pentingnya nanti badan hukum ya, kalau saya bilang kelengkapan produk itu badan hukum. Sekarang semua itu harus pakai NIB. Jadi nomor induk berusaha, semua usaha sekarang harus didaftarkan secara online lewat OSS dengan menggunakan NIB. Jadi dokumen-dokumen, KTP, tempat tinggal, NIB sih paling penting sekarang di semuanya. Kalau NIB-nya nggak tembus, susah masuk ke online gitu. Terus jumlah produk, pastikan jumlah produk kita banyak. Kalau ke satu marketplace yang kami masuk sesuai dengan pasar kami yaitu di Zalora, kami
diminimalkan untuk 12 SKU. 12 SKU itu 12 item dengan masing-masing minimal jumlah produk itu kalau di Zalora yang ada stok itu mereka minta satu item tuh 50 gitu. Tapi kami alhamdulillah bisa menggunakan satu item itu bisa minimal 12 pieces gitu. Dan kita stok untuk menanamkan kepercayaan bahwa kita buatnya bukan one by one ya atau PO ya. Bisa sih kita buat PO, tapi kalau menurut saya lebih baik yang sudah ada stok. Dan pastikan barang kita yang di Zalora itu stoknya harus ready. Walaupun kami masih belajar, kadang dulu pertama-tama karena stok kami cuma 3, kami tulis 12, tapi ternyata pemesanan banyak, ya sudahlah komentar akan berkembang di online-nya gitu. Terus untuk upload, siapkan e-katalog foto minimal 3. Jadi 3 itu dengan posisi nanti saya lihatkan posisinya di depan, belakang, samping itu harus ada. Terus keunggulan produknya kita tahu dan dituliskan dulu. Siapkan di Word, dituliskan. Jangan jago-jagoan Canva tapi nggak nulis di Word. Karena lebih baik tulis di Word, masukin Canva, baru dikasih lihat. Ketika kita akan onboarding, kita tinggal salin, copy, paste ke marketplace-nya gitu. Terus produk deskripsi, itu description produk. Measurement tadi semua ukuran yang menyangkut dalam satu produk, baju, kerung, panjang lengan, panjang baju, lebar dada, semua itu penting, masukin aja. Nanti kalau di marketplace biasanya dia sudah mengarahkan. Terus penamaan produk atau SKU. Satu produk itu dibuat kodenya, harus dibuat kode. Kami belajar nih berdasarkan pengalaman kami. Kami orang yang nggak buat kode. Biasanya Salaka gitu temanya, tapi nggak ada kode nih. Maksudnya Salaka apa? Ya Salaka 12 item lah, apa gitu. Nah, dari awal, mumpung kalau belum mulai, pastikan semua yang kalian buat itu langsung dibuat kode. Misalnya Salaka bisa jadi SLC01. Untuk lebih mengapal, pokoknya sesuatu yang buat kita lebih mudah mengapalkan. Apakah itu bentuk warnanya, satu motif, dua bentuk pakaiannya, misalkan SLC pants, LLC pants 01 white. Jadi kita tahu itu warnanya putih gitu, dan dia salaka dan dia panjang. Kalau dia long pants itu bisa jadi L pants, jadi long pants gitu ya. Yang untuk aktivasi ketika untuk aktivasi itu ada sistem diskon launching. Jadi biasanya kalau kita launching itu biasanya sudah diminta diskon tuh. Nah, ya. Nah, ini nanti pengaruhnya di HPP nih. Nah, ini nanti kita belajar lain kali ya. Kalau ada waktu nanti kita belajar menentukan harga ketika kita akan diskon, kita sampai berapa nih harga yang akan bisa kita diskon. Setting durasi diskon. Jadi berapa waktunya, berapa lama, berapa hari. Misalnya ketika kita launching bertepatan mendekati dengan hari kemerdekaan. Misalnya kita launching mau berapa hari dekat hari kemerdekaan, ya udah deh dihubung-hubungkan dengan eventnya gitu. Jadi dari tanggal 1 sampai 17 misalnya ya, kalau kalian mau kasih diskon 17 hari sih oke ya, nanti ada kayak gitu. Maksimalkan fitur promo. Ya, biasanya setiap platform marketplace itu ada fitur promo yang ditawarkan ke kita. Kita tinggal pilih ambil yang mana. Harga coret. Nah, ini harga coret itu juga sebenarnya salah satu fitur promo. Jadi sering kan ya beli ya pakai harga coret kan ya. Nah, itu salah satu strategi onboarding. Jadi, terus upload produk per minggu minimal 2 SKU, maksimalkan sosial media untuk promosi toko, membuat aktivitas promosi di marketplace. Nah, ini kami pun masih berusaha untuk terus-terusan aktivasi nih. Nih Yasinta nih, tim saya nih juga masih ada PR nih untuk kadang untuk hal-hal begini nih kami juga masih menyesuaikan dengan semua kegiatan yang ada di perusahaan kami. Terus hindari menggunakan fitur ads jika pengikut toko masih sedikit. Nggak usah sok-sokan bayar ads. Buang duit. 10.000 juga duit. Jadi kalau pakai ads, masih dikit pengikutnya, nggak usah pakai ads. Tapi kalau yang ngelihat engagement, yang ngelihat produk kita banyak, kita juga bisa pakai ads walaupun pengikut kita sedikit. Jadi semua algoritma online itu juga harus dilihat. Jadi memang harus banyak tim. Kalau memang belum ada tim, ya kita sendiri juga yang berusaha ya. Next.
Tuh di sini aja banyak ya yang dibahas Mbak Ayu ya. Next ya. Tadi sudah ini saya ulang lagi. Nah, ini visual e-katalog yang kita harus persiapkan. Di sini kan ada kan ya main image. Jadi image-nya itu bagian yang ada di seluruh. Di sini bisa baca kok. Ada satu foto mana yang akan ditampilkan. Biasanya main image-nya yang akan kita tampilkan unggulan ketika memperkenalkan produk kita di marketplace. Jadi kalau di 4 foto ini, foto kedua kami adalah foto yang pertama kali kami munculkan. Jadi ini, tapi bisa juga kami munculkan foto keempat yang sebelah kanan teman-teman lihat. Itu untuk menentukan bahwa yang kami jual sebenarnya apa sih, coat-nya, skirt-nya, atau rok-nya, atau apa gitu. Atau masa legging-nya gitu ya. Nah, tergantung kita mau ngerjain yang mana gitu. Dan ini biasanya ada 4 image yang biasanya kita harus siapkan, menghadap ke depan secara utuh, ke samping kiri, samping kanan, dan juga belakang sebenarnya. Nah, ini belakang kita tidak tampilkan karena dia sudah plain atau polos, jadi bisa dilihat di bagian yang paling kiri. Itu dia kita bisa melihatkan belakang. Tapi penting juga kalau bagian belakang dilihatin kalau dia ada detailnya. Entah itu detail motif, jadi seperti misalnya kalau nggak kelihatan ya udah deh. Tadi jadi ada produk mana crop top Ibu tadi, tolong ambilin crop top yang jeans. Itu bisa ngeliatin bagian-bagian yang penting gitu. Jadi terus yang ketiga itu biasanya liatin kalau dia dipakai dari kiri, dia kalau dipakai dari kanan, itu penting. Kita sering ya lihat foto di online ya, produk-produk online ya. Mereka hobinya dia ke kanan, ke kiri, tangan gini, tangan gini. Kalau sekiranya tangan nggak diperluin, tuh tangan tuh di samping aja gitu. Nah, misalkan, ini kelihatan nggak ya Mbak ya? Nggak kelihatan deh. Misalkan produk itu nanti kalau ada di, kalau cuman memampilkan, ingat kita jual produk, bukan jualan wajah model. Ingat ya, kita jual produk. Kalau di visual katalog kita jual produk walaupun model berpengaruh, tapi kita jual produk. Sebagai brand wastra, fashion wastra, Aruna selalu mengunggulkan model-modelnya juga pakai lokal. Jadi kenapa saya bilang pakai wajah lokal, wajah Asia, wajah lokal. Jangan pernah pakai wajah lokal. Jadi ketika ada wajah internasional, nanti juga ada saya wajah bule atau orang luar negeri, itu berarti ada tujuan pasarnya gitu. Biasanya juga ada promosi dari marketplace, dia menyediakan foto dari sana. Tapi kan Indonesia kebiasaan nih ya, kalau mau foto cari bule mulu gitu ya. Padahal kalau pakaian lokal, pakaiin orang lokal. Segmennya hajar aja. Sekiranya baju kalian hancur untuk ini ya, misalnya gini nih, kita nih ada yang tingginya nggak tinggi banget gitu ya. Nah, kira-kira tuh kalau baju kita dipakai orang yang nggak tinggi banget, baju itu jadi tenggelam apa kelihatan dia lebih tinggi? Kalau kelihatan lebih tinggi itu poin plus biasanya dilihat orang. Mata konsumen itu pintar sekarang lihat. Jadi kalau saya nih yang pendek nih, 150 aja nggak nyampe mungkin ya saya ini ya. 151 gitu ya. Tapi kalau pakaian yang saya pakai, kadang banyak orang yang pengen beli karena dia tahu nih postur tubuh saya itu memang kecil gitu. Dan ternyata postur tubuh yang kecil ketika pakai baju ini nggak tenggelam. That's the point. Tapi kalau untuk online marketing tidak bisa. Kalau untuk online, pastikan Asia aja atau yang sesuai dengan tujuan baju kalian, tapi dipoto dengan baik. Nah, biasanya setiap marketplace, kalau Zalora, itu ada benar-benar syaratnya untuk foto itu bisa diterima. Jadi ada kapasitas image-nya berapa, persentasenya berapa, resolusinya berapa. Zalora itu sangat detail. Dari 3-4 foto kami yang sebelah kiri itu aja tidak saya lampirkan karena masih ada kurang edit gitu. Nah, minimalisir dengan edit. Minimalisir. Jadi caranya gimana? Foto di studio. Kalau untuk online wajib foto di studio. Kalau untuk media sosial kayak Instagram nggak apa-apa, sesuai dengan ini kita. Tapi kalau untuk online wajib foto di studio.
nggak apa-apa. Di sini kita perlu modalnya. Nah, kapasitas berapa modalnya? Foto di studio. Kalau nggak ada di studio, kita pakai kain sendiri, tapi harus bisa moto sesuai dengan syaratnya online. Setuju ya nanti ya? Tanya lagi nanti kalau ini. Next. Content description, ini contohnya, ini barang saya yang di Zalora juga, produk kami di Zalora, yang Salaka, tapi ini di toko SFM ya. Ya, jadi kami di Zalora ada 2, ada di kampanye Sustainable Fashion Membumi. Jadi semua produk yang kami buat memang handmade dan all lokal dan sustainable. Jadi kontennya harus begini. Ini content description, misalkan dia blazer Salaka, misalnya. Kalau ini contoh ya, bukan yang sampingnya ya, tapi ini contoh. Misalnya berwarna biru, dasar putih yang tadi itu. Misalnya terus motifnya geometrik, berpotongan longgar, kancingnya hidup tuh, sampai kancing aja harus dilihatin. Kancingnya hidup, kancing hidup tuh bukan kancing hidup ya, kancingnya menonjol gitu kita bahasanya. Harus ada care label itu cara perawatannya. Cucinya harus terpisah, gunakan deterjen yang lembut, minimalisir kan karena biasanya kita pakai deterjen kita campur gitu ya, tidak berlaku untuk pakaian, tapi kalau pakaian kalian bisa untuk dicampur dengan pakaian lain, oke, lampirin di deskripsinya. Di sini kalau saya bilang buat jangan diputar dalam mesin cuci saat pengeringan. Nah, jadi misalnya pas saatnya pengeringan nggak usah dimasukin. Cukup ini, gampang nggak? Nah, care label ini juga akan pengaruh nih. Orang kadang ada beli baju lihat care labelnya nih. Kalau susah dia nggak mau beli. Kalau mudah dia beli. Ibaratnya aku beli baju yang biasa aja, tapi dicuci nggak apa-apa. Gitu. Ada juga. Jadi tergantung nanti. Terus measurement contohnya di sini lingkar kali lebar itu S misalnya lingkarannya 2 nya 7 badannya itu takut di itu cuma ya jadi fashion ini bonus ya. Nah, ini sebenarnya bonus ya. Ini termasuk online kah? Iya, tapi termasuk cara online iya, tapi ini tidak langsung ya. Jadi kami adalah perusahaan yang juga sudah mengekspor produk kami di tahun ke-5, ini masuk ke tahun ke-5 sebentar lagi. Di novika.com ini adalah marketplace yang dimiliki oleh National Geographic dan UNICEF. Alhamdulillah produk kami sudah lolos di sini dengan cara saya buka kuncinya. 1, make your product different. Buat produkmu berbeda. Kalau bisnis, apapun bisa jadi pembeda. Tapi pembedanya apa itu yang harus kalian tonjolin. Buat sesuatu produk fashion yang berbeda. Gimana caranya Mbak? Ya riset lah. Kemarin sudah diajarin kan cara meriset produk gitu ya. Good quality and quantity. Good quality di sini kualitasnya memang harus bagus sesuai dengan standar ekspor. Karena ketika masuk di ekspor, kami direview 1 tahun untuk jadi lebih sempurna dengan kualitas. Jadi kualitasnya sempurna. Good quantity, ini quantity ya, sorry ini mengulang. Good quantity itu adalah persiapkan barang kita ketika diekspor itu harus banyak. Walaupun nanti tetap ada kendala dengan kalau produk wastra itu karena handmade mesti ada kendala, namun kita coba persiapkan kalau produk itu bisa kita masalkan. Nah, syaratnya itu masalnya walaupun handmade bisa dimasal nggak Mbak Uli? Bisa gitu, nggak ada yang nggak bisa, kecuali ya lukisan. Nah, lukisan bisa dimasal, bisa kalau lukisannya di scan, di print bisa masal gitu kan. Jadi semua produk sebenarnya bisa dimasal, tapi etika berbisnis kalian seperti apa? Kalau sebelum memulai bisnis harus tahu sebenarnya dari awal tuh sebenarnya kalau sudah ada peringatan ketika berbisnis itu yang diomongkan bukan cuma produk namun etika dan estetika berbisnis itu sudah harus tahu di awal agar tidak menyalahgunakan untuk peniruan. Kedua, di luar kesepakatan yang akan membahayakan brand kalian sendiri. Make an impact. Kami adalah perusahaan fashion yang memiliki impact atau dampak kepada lingkungan sekitar, entah itu woman empowerment. Why Aruna? Nanti saya akan lihatkan di pas sesi promosi ya Mbak Ayu ya, nanti tentang
make an impact itu apa gitu. Jadi memang untuk ke pasar ekspor kami, karena kami impact-nya atau dampaknya dengan women empowerment atau pemberdayaan perempuan, maka kami dipilih. Jadi kalau produk kita, usahakan ya, saya tidak memaksakan setiap produk, tapi usahakan setiap produk fashion yang kita buat ada dampaknya bagi apapun di sekitar kita. Next. Thank you semuanya. Ini sedikit yang kami pegang, Aruna dalam make a brand dan make impact. Jadi ketika membuat brand, pastikan membuat impact. Kalau bagi kami yang bisa juga teman-teman bisa. Dimana nanti ketika buat brand dan ada impact-nya, semakin banyak profit, semakin banyak juga impact yang akan kita berikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Mbak Uli atas insight yang sudah diberikan. Kita jadi tahu nih bagaimana strategi untuk mengembangkan bisnis fashion kita. Seperti yang udah dipaparkan oleh Mbak Uli, aku ulas sedikit nih dari apa yang telah Mbak Uli bagikan ketika cara-cara untuk memulai bisnis fashion nih. Yang pertama tadi Mbak Uli udah memaparkan ya tentang riset produk, lalu menentukan segmentasi pasar kita, lalu bagaimana menyiapkan modalnya, lalu juga tentang marketing nih, serta foto produknya. Marketing itu tadi ada dua ya teman-teman, dari offline, lalu ada online. Nah, strategi marketing offline diantaranya seperti ada kartu nama, katalog, majalah, iklan di TV menjadi sponsor acara, lalu brosur. Nah, marketing online-nya nih, seperti yang udah dipresentasikan sama Mbak Uli. Ada melalui sosial media, website, marketplace, dan e-commerce. Kita jadi juga dikasih tips-tips nih mengenai bagaimana visualisasi dari produk-produk kita dan juga beberapa tips untuk produk kita memasukkan produk kita di dalam e-commerce fashion tentunya. Nah, dari teman-teman liner di sini sudah pada nggak sabar kan untuk bertanya lebih nih. Tadi kan sebelumnya Mbak Uli sudah memaparkan sekilas tentang Aruna Kreatif. Pasti udah banyak dari liners yang udah kepo tentang produk-produknya Aruna Kreatif nih. Jadi susahnya kayak apa sih produknya, gimana aja? Siapa tahu kalian juga ada nih pertanyaan lebih lanjut untuk produk-produk yang dimiliki oleh Aruna Kreatif dari Mbak Uli. Kepada Mbak Uli, kami izin untuk men-share screen. Silakan Mbak Ayu. Aruna Kreatif. Mohon maaf, sepertinya ada sedikit kendala. Akan kami perbaiki segera. Mungkin nanti dari tim Fit Academy bisa diulang kembali videonya dari awal. Empowerment, teman difabel dan ekosistem SMK Vokasi, batik menjadi Sambil menunggu ya teman-teman yang mungkin dari tadi udah ngekip pertanyaannya ya, udah nyimpen pertanyaannya buat dipertanyakan nanti di sesi Q&A, mungkin bisa diketik dahulu di kolom chatnya, nanti akan kami bacakan saat sesi Q&A dimulai. Nah, di sini udah ada beberapa dari teman-teman yang bertanya ya. Silakan lagi teman-teman lain yang mau bertanya. Ya. Halo, nama saya Yuliana Fitri dari brand Aruna Kreatif Yogyakarta. Di tahun 2010 berawal dari memiliki perusahaan konveksi seragam batik dan berkembang ke perusahaan fashion dengan brand Aruna Kreatif di tahun 2016. Dengan awal berfokus ke wastra atau kain-kain lokal yang bermula dari kain tenun, dan mulai belajar jenis wastra lainnya yang ada di Indonesia. Bersama ekosistem kami yaitu Women Empowerment,
teman difabel, dan ekosistem SMK Vokasi, batik menjadi konsentrasi wastra utama kami saat ini, dengan tanpa meninggalkan jejak wastra itu sendiri. Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang sangat lekat dengan budaya dan seni. Wastra merupakan salah satu perpaduan budaya dan seni yang menjadi kebanggaan Indonesia. Aruna sedikit demi sedikit mampu mewujudkan seni wastra yang berpadu dengan sentuhan modern atau kontemporer. Gaya batik, wastra yang sering terlihat kuno dan hanya dipakai oleh kalangan tertentu secara perlahan mampu dilakukan perubahan oleh Aruna. Karena Aruna adalah ekosistem fashion brand wastra Nusantara yang sustainable. Apa yang dirasakan oleh Aruna Kreatif sendiri, perusahaan kami mulai bisa menata sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, operasional, dan juga bisnis scale up kami terhadap ekosistem yang kami jalankan. Aruna memperkenalkan budaya wastra dengan memperkenalkan keindahan seni wastra untuk seluruh kalangan. Salah satunya adalah dengan bisa berkompetisi di pasar fashion, terutama digital, dengan memiliki digital showcase di marketplace ternama yaitu Zalora, yang memiliki kekuatan di bidang fashion saat ini. Market digital yang besar bukanlah hal yang mudah untuk ditembus. Namun Aruna mampu membuktikan dengan mulai menembus pasar digital baik secara nasional maupun internasional dengan membawa wastra sebagai ciri khas yang akan selalu lekat di Aruna. Karena Aruna adalah brand yang memiliki ekosistem, maka Aruna merupakan perusahaan yang memiliki profit dan juga impact. Semakin besar profit yang kami dapatkan, semakin memperbesar impact yang kami berikan terhadap ekosistem, yaitu difabel, women empowerment, dan juga vocational high school yang ada di dalam lingkungan. Rencana selanjutnya ketika Aruna menjadi pemenang PMB adalah sebagai perusahaan yang memiliki ekosistem dan impact, maka kami akan memperbesar ekosistem kami untuk memperbesar impact kami di kalangan masyarakat dan juga akan memberikan profit yang lebih besar. Ketika profit lebih besar, maka akan lebih besar juga impact yang akan dirasakan oleh ekosistem kami. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin tadi tidak bisa lancar ya untuk menampilkan videonya. Mungkin nanti dari tim kami akan diperbaiki lagi. Nanti akan ditampilkan kembali di akhir-akhir acara. Nah, untuk yang selanjutnya nih, biar lebih jelas lagi, kita tanya langsung kepada Mbak Uli. Nanti juga akan mempresentasikan mengenai arunakreatif.id. Mungkin kepada tim Fit Academy, silakan untuk men-share screen. Kepada Mbak Uli kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ayu. Maafkan ya, mungkin itu karena gede banget ya filenya saya buat. Tadi ada yang bablas sedikit ya, maaf ya. Iya. Ada yang PMB. Iya, kalau ini sih sekilas tentang Aruna. Sebenarnya ini bukan company profile-nya tadi karena sudah dibacakan Mbak Ayu beberapa profile dan company profile yang ada di Aruna. Ini kami dengan cover yang denim Wastra on Denim, jadi dengan koleksi Tanjung kami seperti yang saya pakai saat ini, di mana memasukkan wastra atau salah satunya batik ke dalam denim, bukan dengan teknik lukisan, tapi dengan batik yang memang masuk ke dalam denim atau jeans. Kami dengan website www.arunakreatif.id ini pun masih kita hold untuk disempurnakan kembali, tapi dengan harapan bisa sesuai dengan yang kami inginkan. Next. One of the part of Wastra ecosystem called Aruna. Jadi di sini kami menyebut kami adalah bagian dari salah satu bagian dari Wastra dengan memiliki ekosistem. Jadi kami menamakan diri kami Aruna dengan bagian dari Wastra Indonesia. Wastra teman-teman biasanya pada akan tanya, Wastra itu apa Mbak Uli? Wastra itu adalah kain, jadi kain lokal yang ada di Nusantara, batik, tenun, dan juga jumputan. Jadi kalau ekoprint itu bukan wastra, tapi mungkin tekniknya nanti bisa dikembangkan dengan kain lainnya. Dan kami memang konsentrasinya ke kain wastra dengan menggunakan produksi kami menggunakan
menggunakan yang kain yang sustainable. Jadi kita menggunakan natural fibers yang sangat bersahabat bagi lingkungan dan juga mencoba mengarahkan ke warna-warna alam yang bisa kita kembangkan. Sustainable di sini teman-teman jangan terfokus dengan sustainable itu harus warna alam, ditambah sekarang tahu dengan kain yang natural fibers atau kain dengan serat alam, tapi sustainable sendiri itu sebenarnya berasal kata dengan berkecukupan. Jadi secukupnya gitu. Untuk apa kita menghasilkan warna alam kalau kita tetap menghancurkan alam itu sendiri. Jadi misalnya kayak warna mengkudu, ketika mengkudu diproduksi sebagai warna alam, namun tidak bisa menanam mengkudu dengan secepat yang kalian gunakan, berarti sudah tidak sustainable. Dan di sini Aruna juga Aruna juga memposisikan diri sebagai tradisional handmade pabrik Indonesia. Kami menggunakan kain-kain yang berasal dari Indonesia. Di sini kami menggunakan memang Asia Pacific Rayon, sementara ini untuk salah satu stakeholder kami. Dan juga kami menggunakan rayon, katun, linen, dan tencel tanpa menggunakan polyester. Aruna berkomitmen untuk tidak menggunakan polyester dan kami juga sedang mengupayakan tentang fabric waste atau tidak membuang perca. Jadi kalaupun ada perca, kami Aruna bisa menggunakannya atau bisa mengolahnya kembali. Next. Ini produk yang tadi ditanyakan Mbak Ayu. Mbak Ayu sempat tanya Mbak Uli, apa sih produk yang denim? Nah, ini beberapa produk yang sudah di-show-kan dan sudah di-launching di bulan April di Jakarta kemarin. Memang produk ini ketika pameran di Jogja tidak saya tampilkan. Sementara ini bisa dilihat di showroom kami, di butik saya, dan di Jakarta kalau pameran, serta di Instagram ya. Instagram juga belum show up sekali karena memang untuk menjaga pendaftaran HKI kami agar bukan tidak mau ditiru namun dihormatin oleh brand-brand fashion lainnya. Dan juga ini sebenarnya salah satu, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya salah satu juga target kami untuk lebih tahu pasar yang menggunakan produk baru kami itu seperti apa. Ini yang di sebelah kiri sampai kanannya ini ada di photoshoot dan show di Jakarta. Ini semua denim all natural fabric, jadi jangan salah, walaupun denim, ini ada natural fabricnya. Kalau tidak percaya boleh main ke Aruna ya. Nanti saya tunjukin gitu, ada story-nya semuanya. Ini bisa dipakai hijab atau modest. Modest adalah pakaian yang tertutup, jadi yang tidak membuka bagian dari leher ke bawah. Next. Ini kita juga ada menswear dengan brand Nicolo. Sebenarnya ini adalah salah satu brand yang di bagian dari Aruna yang mulai arahnya ke pakaian pria ataupun laki-laki yang alhamdulillah diterima pasar dengan baik. Jadi kalau untuk Tanjung sendiri, jeans sendiri sold out dan selalu ada permintaan dan ada batik-batik khusus yang dimiliki Aruna. Aruna mempunyai motif-motif khusus yang melibatkan 3 ekosistem kami, yaitu women empowerment, teman difabel, dan vocational high school. Dari 3 ekosistem itu, semua produk Aruna itu ada ciri khas 3 ekosistem jadi satu. Ada yang memang produk khusus women empowerment, produk khusus difabel, dan produk khusus SMK. Next. Ini dia produk and service kami. Kalau di Zalora, rata-rata produk kami 90% itu difabel produk, seperti yang terlihat di warna kuning. Code, tadi saya sempat pakai, Mbak Ayu sempat lihat sebentar, itu adalah produk dari teman-teman difabel yang masuk ke dalam mitra kami dengan kontrak eksklusif kami juga, membuat motif-motif yang dibuat real. Jadi di sini bukan kita tidak mengedepankan, namun kami membuat premium produk. Jadi Aruna adalah premium produk wastra yang memiliki ekosistem. Jadi kami bisa jamin walaupun menggunakan ekosistem mungkin ya kalau teman-teman bilang difabel tapi premium produknya biasa aja terus beli karena kasihan. No, silakan lihat produk kami di Zalora dan silakan beli itu karena bisa lihat dengan kualitas kami. Kalau yang di kanan, yang di bule itu adalah yang di sebelah kiri dan di tengah warna hitam. Itulah produk yang ada di novika.com yang sudah ekspor dan yang lainnya ada di Zalora. Bisa dibeli nanti, bisa dilihat gitu. Next. Ini market opportunity kami. Ini memang ini sedikit saya lampirkan sengaja biar teman-teman juga selain mengenal Aruna juga belajar mencari tahu pasar yang dituju itu sebenarnya siapa gitu. Nah, di sini memang
Kami ke wanita karir ya teman-teman, memang harus berpenghasilan sendiri karena memang rata-rata harga di Aruna itu medium, high medium, jadi memang middle up ya, jadi memang agak sedikit mungkin mahal, tapi nggak juga sih, mahasiswa sekarang bisa beli lah gitu ya, karena uang sakunya beda sama kami dulu. Traveler dan Wastra Lovely ini salah satu customer potensial saya yang menggunakan, dia beli barang saya, beli produk saya selalu dipakai ke luar negeri dan dia selalu foto-foto dan dia rasa ketika pakai Aruna itu ya memang beda gitu. Nah, entertainment insya Allah segera kami lagi bekerja sama dengan beberapa entertainment untuk produk-produk kedepannya di tahun 2023. Next. Nah, ini tadi saya sempat bilang, why Aruna, kenapa kalian pilih produk Aruna? Karena kami adalah lokal produk, karena kami juga produk dari Women Empowerment, kami juga produk berimpact ekosistem brand, kami pasti sustainable fashion, dan kami juga fair trade. Fair trade di sini adalah harga yang kami jual, itu teman-teman masih banyak Indonesia itu tahu kalau produk kami mahal, padahal dilihat dari seginya. Jadi fair trade sekali harga kami. Kalau untuk saya sebagai desainer, biasanya harga saya paling murah katanya. Jadi bisa jadi di tempat harusnya harganya kami bisa dijual sebenarnya di atas misalnya 5 juta. Bisakah saya jual di bawah 1 juta dengan harga 400 900? Bisa. Kami mengusahakan fair trade ini agar bisa dibeli oleh kalangan yang middle up ya, yang menengah pun bisa beli barang kami dengan kualitas yang high quality gitu. Jadi fair trade itu membeli dengan harga yang adil gitu, fair, produksinya, HPP ongkos produksi untuk jahitan, bahan dan yang lainnya adil. Jadi jangan dikira kalau kami buat fashion cuma dihitung bahan sama jahit doang. Nah, itu beda ya, karena kalau Aruna karena memiliki ini semua, itulah yang akan kami munculkan harganya di angka yang fair trade. Next. Ini Happy Partners and Collaboration. Kami bekerja sama dengan Asia Pacific Rayon, kain lokal Indonesia, yang dimana natural fibers-nya di sana. Kami juga bekerja sama-sama SMK 1 Delingo, di mana sekarang SMK 1 Delingo adalah bagian dari Aruna. Enzicraft dan Aruna, kami bekerja sama dengan Enzicraft, salah satu brand di Pekanbaru, dan kami bahkan sampai Prancis, produk kami sudah di sana. Yang Parah Button juga kami bekerja sama dengan Parah Button untuk membuat satu motif yang bisa diiniin. Dekranasda, karena saya bekerja sama juga, Dekranasda Tanah Laut, Bubur Linggau, dan HS Silver. Next. Ini our team, ini tim kami yang perempuan-perempuan ya, gitu. Jadi ini tim yang berkegiatan selama ini dengan isinya perempuan, karena kami Women Empowerment 90%, kecuali suami saya tuh tim saya juga, tapi suami saya laki-laki sendiri. Nah, yang lainnya semua perempuan dengan bagian-bagiannya, yang di luar juga ada perempuan. Jadi inilah kami yang ada di Aruna. Next. Ini adalah kami, Aruna adalah premium fashion ecosystem brand of Wastra Nusantara. Jadi saya melatih teman-teman untuk mengetahui bahwa apa itu Wastra, apa itu ekosistem, apa itu fashion. Jadi Aruna adalah perusahaan yang premium fashion. Kami mendedikasikan kami tentang produk kami adalah premium yang memiliki ekosistem di dalamnya, dan juga kami mengutamakan produk utama kami adalah Wastra Nusantara atau kain tradisional Indonesia. Itu saja. Next, yang terakhir. Ini kami, ini sedikit mengintip butik kami di dalam. Nah, ini butik saya atau workshop. Sepertinya Mbak Isto udah pernah main ini. Udah pernah main gitu. Jadi silakan main di tempat kami. Kami ada di Gedong Kuning. Saya ada di Gedong Kuning, dekat perempatan PLN Gedong Kuning atau dekat Gembira Loka kalau teman-teman lewat. Gitu, ini ada telepon saya, ada emailnya, dan di sini saya lupa melampirkan Instagram saya ya Mbak Ayu ya. Instagram saya arunakreatif.id. Jadi silakan mampir dan berselancar kalau ya pribadi. Kalau ada di Aruna juga nanti bisa dilihat di link bio-nya, semua tentang Aruna ada di link bio. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Uli atas, wah keren banget nggak ya, produk-produk Aruna ini keren-keren sekali nggak sih Liners? Mending sekarang Liners buka Instagramnya nih, terus follow
@arunakreatif.id supaya nggak ketinggalan informasi terkini dari Aruna Kreatif. Nah, dari Aruna Kreatif sendiri kita jadi terinspirasi nih, punya produk yang go nasional hingga go internasional ya teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman yang dari tadi udah mengekip pertanyaannya ya, sekarang kita masuk pada sesi Q&A, di mana sesi yang bisa melegakan pikiran kalian semua nih. Nah, dari kolom chat di sini udah ada beberapa teman-teman yang bertanya. Mungkin akan saya bacakan satu-satu, Mbak Uli. Nanti kemudian langsung dijawab saja. Yang pertama ada Erlina. Halo Kak, maaf saya mau tanya. Jadi sebenarnya dari dulu saya menyukai bidang fashion. Kebetulan dari dulu sering dipercayai untuk membantu model dalam hal fashion show seperti mix and match fashion. Nah, ada pikiran untuk mencoba bisnis, tapi bingung mulai dari mana. Menurut kakak bagaimana ya? Ya, langsung aja Mbak Yu ya, biar nggak Iya, tumpuk langsung ya. aja. Nggak apa-apa, langsung aja kalau Iya, satu-satu. nggak apa-apa, langsung aja. Iya, halo tadi Mbak Erlina Mbak Yu. Iya, Mbak Rina. Oh ya, hai Mbak Erlina. Nah, tadi saya lihat sih yang dibaca Mbak Ayu, kalau udah biasa sebenarnya membantu model untuk apa? Oh, sering membantu model dalam hal fashion show mix and match gitu. Kalau sering membantu model mix and match itu namanya cenderung ke fashion stylist. Jadi memang mix and match. Jadi membantu model. Saya bingung ya kalau membantu model, model itu biasanya tinggal menggunakan pakaiannya. Tapi kalau membantu brand saat dipakaikan model itu bisa jadi fashion stylist. Jadi tapi itu sedikit sharing dari saya tentang perbedaan-perbedaannya. Kalau mau buat bisnis fashion, tapi bingung mulainya dari mana gitu. Mulai dari mana? Mulai dari Mbak Erlina sukanya yang mana kalau bisnis fashion? Tadi ada 4 tingkatan. Mbak Erlina mau buat baju, Mbak Erlina mau buat bahan baku, jual bahan baku, atau Mbak Erlina mau jual baju aja yang berasal dari brand fashion lainnya, atau Mbak Erlina mau jual jasa Mbak Erlina sebagai fashion stylist-nya. Nah, itu perbedaannya. Kalau mau mulai dari mana, Mbak Erlina bisa paham Mbak Erlina itu maunya arah mana dulu nih. Gitu. Nah, kalau tentang bisnis fashion baju, oke, kita bisnis fashion nih. Gimana cara mulainya? Ya tadi, riset produk itu yang awal. Apa yang mau diambil? Jadi misalnya pasar mana yang mau diambil? Oh, saya mau berbisnis fashion. Oke, fashion dengan produk apa? Produk yang disukai semua orang kah? Atau semua produk? Jadi ada wastra, ada basic, ada gamis atau syar'i, itu kan banyak ya. Kalau menurut saya, kalau memang mau terjun ke dunia bisnis, pelajarin dulu. Jadi selain riset untuk dijual, tapi pelajarin dulu. Pelajarin dulu agar kita bisa tahu sebenarnya kemampuan kita apakah bisa. Kita memulai pun nanti ada prosesnya lagi. Oke, kita udah belajar, oh baju, aku mau jual baju batik gitu. Oke, baju batik yang gimana? Aku produksi sendiri gitu. Ya sudah, produksi gimana? Bahan bakunya dari siapa? Kalau bahan bakunya yang sudah ada, maka aku akan jahit di sini. Jadi kayak ada proses-prosesnya gitu. Nah, dengan kemampuan kita sendiri, sebatas mana nih, sekemampuan kita dulu nih awalnya nih. Kita mau bisnis baju apa? Kalau baju ya, kalau bisnis baju itu mau bisnis baju apa sih? Jualan baju apa sih? Kasarnya tuh gitu, jualan apa sih? Mau jualan apa? Jualan baju, jualan jasa? Bisa jadi kan? Jualan jasa buat baju gitu, atau mau jualan baju seperti apa? Nah, aku punya modal berapa? Nah, itu udah tahapan-tahapan setelahnya gitu Mbak Erlina. Jadi kalau pengen juga lebih valid ketika pengen usaha fashion, sekiranya ada nggak di sekitar Mbak Erlina yang sudah bisnis fashion yang bisa ditanyain gitu. Atau kalau dari yang saya share tadi dan mungkin di webinar sebelumnya, itu sudah banyak diajarkan, kita harus tahu marketnya, kita harus tahu yang penting produk apa dulu yang kita beli. Kita bisa, yang kita jual, kita bisa menjual yang lagi boom. Misalnya yang lagi boom apa nih yang sekarang Mbak Ayu atau Mbak Erlina? Boleh saya dengar suara Mbak Erlinanya? Halo Mbak. Halo. Ini manggilnya Mau Kak ya Mbak? Ya boleh. Oh iya. Berkaitan tadi pertanyaannya, kalau menurut saya yang lagi booming karena sekarang itu lagi etnik baju kayak gitu sih Mbak. Iya sih. Makasih Mbak Erlina.
Nah, berarti kan sudah tahu tuh, Mbak Erlina lagi tahu tuh mengamati pasar. Kalau sekarang yang lagi maju itu etnik gitu. Nah, kalau saya boleh usul, etniknya juga harus dipelajarin. Etnik mana yang Mbak Erlina mau ambil? Apakah mau samaan yang lagi booming atau mau ciptain sendiri yang berbeda? Kan saya tetap dari awal tetap bilang buat suatu berbeda. Oke, Mbak, saya mau buat etnik yang booming batik, ya kan? Etnik banyak kan, Mbak? Ada tenun, ada batik, gitu, ada jemputan, gitu. Nah, kalau mau ngambil itu, pelajarin lagi. Oh, saya kalau nggak mau pelajarin banyak, pelajarin dulu 1-2 deh. Misalnya batik yang cap, pakai batik cap gitu ya. 2, saya mau jual batik printing. Lihat ini harga yang Mbak Erlina mau buat nih, pasarnya Mbak Erlina berapa? Coba pasar, buat. Berapa Mbak Uli untuk memulai produk? 5 produk. Harus buat minimal 5 produk. Kalau saya biasanya 10 produk. Kalau untuk brand baru yang konsul, itu saya selalu bilang 10 produk di awal, masing-masing stok 5-10. Tapi kalau memang budgetnya belum ada, mulai dengan 1 produk, coba dulu. Tapi ingat ya, kalau mulai 1 produk, buatnya kan 5 produk. Masing-masing 5 produk ini satu, tapi produknya ini dilihat dulu, nanti bisa kalian match atau enggak, bisa diproduksi ulang atau tidak. Targetnya mau jual per item atau custom motif atau bisa dijual semua gitu. Jadi tetap risetnya, tetap biar bisa tahu pasarnya, biar tetap tahu baju apa yang mau dimulai, dan harus kalau saya mengajarkan untuk lebih tahu karena Mbak Erlina sudah tahu tentang style apa jadinya. Jadi satu look itu terdiri dari yang kita pakai dalam satu kesatuan tubuh kita. Itu kan suka fashion stylist, tadi Mbak Erlina bisa match. Nah, itu Mbak Rina pasti tahu. Jadi tentukan temanya. Banyak kok Mbak sebenarnya kalau untuk memulai produk fashion itu memang banyak tahapannya, tapi kalau memang sejangkauan Mbak Erlina baru mulai, sekarang bisa belajar di online kan Mbak, ada di Google juga, tapi saring yang lebih gampang diterima di kita. Jadi jangan saring A, B, C, D, E, F, G, nanti nggak jadi-jadi. Dan yang pasti ketika mulai bisnis, mulai dulu Mbak. mulai aja, nggak apa-apa, mulai aja. Mulai harus 5 nggak Mbak Uli? Kalau bisa 5. Kalau bisa, kalau cuma 1 jangan, 1 nggak serius. Kalau 1 nggak serius main-main gitu. Jadi kita harus berani memulai duluan, mentalnya harus disiapin duluan. Nanti kita ketemu deh di kelas-kelas lainnya. Begitu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Uli atas jawaban yang telah diberikan. Kepada Mbak Erlina, apakah sudah terjawab atau mungkin ada feedback lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Terima kasih Mbak, sudah cukup jelas. Baik. Nah, mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Uli. Ada dari Erwin Santoso. Mohon bimbingannya Kak, dalam memulai bisnis fashion atau memulai meluncurkan sebuah brand itu, pastinya tujuan awal adalah mengenalkan brand kita. Nah, gimana sih tips marketing bagi bisnis pemula yang minim budget nih Mbak? Silakan kepada Mbak Uli untuk menjawab. Nah, tadi itu kan saya baca nih soalnya pertanyaannya. Sekarang nih, kita mau jual brand apa mau jual produk duluan? Saya boleh tanya nggak? Kalau yang Mbak Erwin itu boleh di ini kalau bisa jawab. Jadi memang halo, ada? Kepada Mas Erwin, silakan. Oh, Mas Erwin, maafkan. Halo Mas Erwin. Halo. Ya, boleh tanya nggak Mas? Mau jual brand dulu atau produk dulu? Kalau tujuannya sih membesarkan brand ya, tapi di sisi lain kan tentunya harus ada produknya. Gitu. Jadi makasih ya Mas ya. Jadi kalau di sini kan pertanyaannya kan meluncurkan sebuah brand, berarti di sini otomatis teman-teman juga bisa membaca belum ada brand, tapi bisa jadi kan saya tanya brand dulu apa produk dulu nih. Nah, brand dan produk itu beriringan, tapi kalau bisa lebih ke produknya duluan untuk membuat brand image-nya itu nanti jadi gitu. Nah, kan brand sama brand sama produk itu beriringan, namun kadang orang terkenal dengan produk brandnya, tapi produknya tidak terkenal. Bisa nggak Mas kita bisa menciptakan salah satu produk dari jauh orang nggak tahu tuh produk siapa? Jadi brand image-nya di situ. Minim budget. Tadi saya sempat singgung tahu dengan produknya itu seperti apa. Ya, jadi kalau minim budget, di sini budget itu sebenarnya kenapa saya tekankan harus modal. Maaf ya ada suara-suara di depan.
Jadi kalau minim budget gimana Mbak Uli? Minim budgetnya berapa Mas budgetnya? Nah, kita ketika buat brand fashion, kita pasti sudah tahu kok budget kita berapa. Jadi mulai dulu dengan budget yang ada. Nggak mungkin dong budget kita 10.000 gitu kan, nggak mungkin. Jadi misalnya minim gini nih, survei nih, oh aku tahu mau buat brand fashion, berapa nih bahan? Oh bahan, satu baju. Misalnya tanya sama penjahit 2 meter. Kalau 2 meter, itu harga bahan misalnya 50.000 gitu kan. Harga jahitnya berapa, harga HPP lainnya berapa, unsur lainnya, marketingnya berapa, perlu dihitung nanti tentang HPP semuanya. Jadi nanti kita tahu nih, untuk membuat satu brand fashion, kalau menurut Mbak Uli minimal 5 item, berarti dikalikan dan disiapkan modal. Apakah pas dengan modal dikali 5, misalnya satu baju 100 nih, HPP-nya 100.000. Apakah kita nyiapin 500? Tidak, kita nyiapinnya 1 juta. Karena apa? Kita harus berani nyiapin untuk kemungkinan-kemungkinan lainnya. Gitu. Nanti semangat kok gitu. Minim budget, jalan aja Mas. Cuman pesan saya jangan satu produk. Jalan aja. Kalau belum mulai, belum besar sekali, perbaiki produk dari awal. Itu lebih enak. Jadi kita memperbaikinya tidak berat. Karena kan kalau kita memperbaikannya, gini kadang kan kita juga egois nih, banyak sih teman-teman dan saya sendiri juga dulu memegang patokan, mulai aja dulu, mulai aja terus. Nanti sambil di jalan development atau pengembangan, ya kali kalau waktunya banyak. Nah kalau untuk mengefisiensikan waktu, buat produk dari awal udah dipikirin, tapi jangan kelamaan mikir. Makanya ada riset gitu. Nah risetnya itu nggak berat kok, kita lihat-lihat, kita coba lihat produk, tapi saya menekankan untuk etika ya, etika ketika berbisnis fashion, ketika kalian datang ke pameran jangan dipoto-foto tuh baju sampai detailnya dari dalam. Itu banyak sekali itu teman-teman biasanya agak sedikit kurang etikanya. Nah, kalau mau mulai bisnis, selain produk yang kita jaga dan budget yang kita ini berapa, persiapkan etika bisnis kita juga. Boleh tanya-tanya sama Mbak Uli, boleh tanya. Tapi sesuai dengan etika, gimana waktunya, caranya, gitu ya Mas ya. Nanti ini salah satu wadah nih Mbak Isto punya apa ya? Ini tadi programnya Fitin Line apa Mbak? Sorry Mbak Ayu. Fit Academy, Mbak. Nah, Fit Academy. ya apa tadi? Sorry Mbak Ayu. Fit Academy. Nah, Fit Academy, Fit Inline Academy gitu kan singkatan. Ini salah satu wadah teman-teman bisa tanya. Nah, jadi tadi saya kembalikan yang tadi, kalau mulai produk ketika kita buat minim budgetnya berapa, pastikan minim budget itu nanti bisa untuk memulai. Nah, minim budgetnya itu mulai dulu bisa untuk kita foto dan kita jual. Ada yang buat produk nih, pokoknya aku masukin ke marketplace A gitu. Ya udah produk seadanya, foto yang enggak juga seadanya. Nanti sayang, nanti brand image-nya udah hancur di awal. Gitu. Jadi buat. Nah, itulah harus tahu marketnya ada di mana gitu. Ketika ada di mana, mulai minim budget, jalan aja kok Mas. Minim budgetnya berapa sih gitu kan? Seminim-minimnya masih ratusan ribu kan gitu. Jadi jalan aja Mas, mulai aja ditata dengan baik dari awal. Nanti orang bilang, Mbak, kalau kita disuruh jalan aja, nanti kita nggak tahu nih BMC kita jalan atau enggak. Nggak usah peduli ngomong BMC. Riset itu tuh udah masuk ke dalam BMC nantinya. Jadi tetap ada BMC ketika gini, kita kalau mau bicara tentang sistem nggak usah ribet di awal. Yang penting kita tahu produk kita mau kemana, jualnya berapa, pasarnya mana aja, cara pasar online gimana, offline gimana, itu udah cukup dulu gitu. Nanti seiring omset kita udah jalan, baru kita sibuk yang kayak gitu biasanya. Jadi jangan sibuk perintilan di depan, tapi nggak jalan-jalan gitu. Itu ya Mas Erwin ya. Gimana Mas? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Mbak Uli atas jawabannya dan kepada Mas Erwin terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kita menambah insight kita nih tadi tentang memilih pemasarannya itu brandnya dulu atau produknya dulu. Nah, kemudian saya langsung saja Mbak Uli kepada pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Ade Syahri Ramadan. Perkenalkan nama saya Rama Mbak, sebelumnya saya sangat tertarik dengan wastra. Namun kalau saya lihat di generasi saya, banyak sekali yang menganggap kalau produk-produk wastra itu kuno atau tidak kece. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Uli sendiri, gimana Mbak menghadapi tantangan dalam menjual produk yang konsepnya mengusung wastra? Apakah ada ceruk pasar khusus atau strategi-strateginya nih? Silakan kepada Mbak Uli. Jadi ini siapa Mbak? Rama, Mbak. Rama. Adakah? Syahri Ramadan ya? Ya, mungkin kepada Mas Rama mungkin bisa
on cam atau join ya. Atau join-nya. Iya. Halo Mas Rama, Join as. Syahri Ramadan. Bisa saya sapa? Biar nanti bisa ini ya lebih kena, atau ya sudah mungkin lagi tidak lagi susah ininya. Tadi nama Mas Rama itu gimana ngomongin produk Wastra itu kuno tidak kece. Tadi kayaknya video Aruna karena mungkin kepencet mungkin diputar belum sempurna, di situ juga saya menjelaskan kalau Wastra itu dianggap kuno gitu. Saya memulai Wastra itu di tahun 2016 dan di tahun 2017 saya menjual di Jogja Expo Center 60 baju satu hari. Itu padahal pertama kali lurik belum muncul dengan banyak untuk dikembangkan jadi sekarang pakaian seperti sekarang. Orang dulu juga pada tanya, kok bisa jual 60 padahal lurik ya? Karena produk saya udah beda aja. Gitu. Jadi dulu lurik biasanya dipakai untuk surjan dan kutu baru. Ketika kita perkenalkan ke modern kan kita butuh proses tuh, dan ternyata langsung masuk ke pasarnya. Gimana caranya biar tidak kuno? Buat motif baru, mengembangkan motif baru juga bisa. Jadi misalnya motif patennya itu kayak Tanjung ini, kayak Teruntum itu kan biasanya sudah motif paten. Jadi memang harus belajar motif. Nah, motif Wastra satu syarat untuk mempelajari Wastra adalah harus memahami dulu motif-motif yang akan kita angkat. Jangan sampai motif kita itu nanti akan mencelakai brand kita sendiri, karena banyak orang membuat parang tapi melintang, ya kan? Orang jahitnya melintang ya, parangnya harusnya lurus jadi melintang. Ya. Nah itu tuh kan udah salah tuh. Nah gimana lagi caranya Mbak Uli harus tahu tentang wastranya. Kedua, kita bisa menerapkan wastra itu di stylenya kayak Mbak Erlina tadi kan udah jago style tuh. Nah kita matanya dilatih nih, ngelihat Google gitu, selancar di Google itu ngelihat style-style yang lebih modern. Jadi stylenya lebih modern, bisa nggak dimasukin ke wastra yang dipengenin Mas Rama gitu. Misalnya batik ini bisa nggak Mbak ya yang sogan ini kita masukin ke sini, coba. Nah sekarang sudah berkembang dengan digital apa ya, sketch digital. Nah sketch digital kalau belum bisa juga bisa download mainan Corel gitu. Nggak bisa juga Mbak Uli, ya udah ke digital printing minta orang yang buat. Jadi kita download, coba deh masukin. Ini batik ini kalau dimasukin ke gambar orang ini nih bagus nggak sih gitu. Nah kalau menurut matanya kita bagus, coba dipasarin gitu. Karena pemasaran produk untuk menerapkan bahwa produk kita itu kekinian itu memang harus dijual dulu. Tapi kalau sebelum dijual ya udah semata kita dulu, mata sepandangan kreativitas mata. Gimana Mbak kalau melatih mata kreativitas matanya gitu. Terus yo caranya yo mulai mempelajari bahwa ini terlalu kuno. Yang kuno juga sebenarnya sih menarik loh kalau ketika bajunya modelnya itu bajunya diterapkan di crop top gitu. Jadi jaket yang setengah udel itu yang 40 cm doang itu pakai lawasan. Pernah saya pakai baju lawasan, tapi orang tetap aja noleh. Gimana ya caranya? Ya udah caranya dicoba dulu menggunakan bahan-bahan warna-warna yang tren apa gitu. Nah, satu lagi kalau kita masih muda, pakai dulu gitu. Nah, kita itu adalah manekin berjalan, di mana kita adalah marketing sejati gitu. Kita pakai produk kita kemana-mana, kita pakai aja produk kita gitu. Kalau sekiranya minta nih pendapatnya gitu. Kadang ada yang kalau sudah modelnya gede itu biasanya ngendorse gitu. Match dengan pecah pola atau misalnya satu lurik, satu tenun, satu batik. Boleh nggak Mbak Uli? Boleh. Asal lihat-lihat, jangan main hajar gitu. Main hajar boleh, nggak apa-apa warnanya amburadul. Kayak sekarang kan patchwork berkembang tuh percanya. Kalau teman-teman lihat tuh salah satu bisnis yang lagi menarik itu adalah patchwork. Jadi menggunakan sisa-sisa potongan-potongan bahan-bahan etnik. Jadi dia ngeletak nih. Itu pun bisa loh. Kita misalnya buat baju basic nih, putih gitu ya. Ini wastra ya Mas ya. Wastra tuh biar nggak ke kotak gitu. Wastra tuh nggak semuanya harus wastra. Tidak semuanya harus kain utuh wastra. Bisa pakai kain tekstil polos. Jadi kayak baju putih, letak wastranya di mana? Di kantong. Letak wastranya di mana? Di ujung lengan gitu. Itu udah pakai wastra gitu. Tapi mungkin presentasenya tidak banyak gitu. Gimana biar orang nggak kuno? Ya pasarnya kalau memang mau cari yang kece,
Itu biasanya memang milenial ya yang pakai ya. Tapi apakah kami usia 30, mulai 30, 35, 40, 50 enggak kece? Kece juga kalau memang modelnya bagus. Jadi kayak stylenya, kalau saya sih sarannya ke style ya Mas Rama ya. Mencoba match stylenya, masukin ke digital. Kalau digital susah, print aja deh, print figurin gitu. Terus nanti foto batiknya yang ada di Google ditempel. Itu tuh cara kasar yang bukan cara kasar, cara mood board zaman dulu gitu. Jadi ditempel-tempel gitu. Nah, boleh nggak langsung diproduksi Mbak Oli? Kalau lebih baik bagi saya sih kalau untuk awal menekuni fashion wastra sih saya lebih dulu tahu tentang wastranya kalau saya sih ya. Jadi ketika kece dengan enggaknya, kalau saya tidak menyalahi motif yang wastra yang saya buat, maka saya akan baik-baik aja. Dan ketika saya pengen kece, saya juga tahu baju apa aja yang saya akan munculkan. Jadi misalnya baju laki-laki, apakah mau munculin baju yang kebuka sampai dadanya atau tidak, tapi kita harus menyesuaikan. Kita karena kita mensupport wastra, kita harus tahu banyak etika dalam motif, etika dalam penggunaan. Jadi misalnya kita karena pakai wastra, boleh nggak sih Mbak kita vulgar gitu, kayak seksi gitu, ya tergantung seksinya yang pakai siapa gitu. Nah kan itu balik ke market pasarnya lagi gitu. Jadi kayak mau dipakai siapa gitu. Kalau memang pasarnya targetnya untuk beach, bisa nggak di pantai itu pakai wastra, ya lihat dulu. Kalau kain wastra dimasukin pakai pantai, ya kali nggak tahan lama gitu. Tapi kalau untuk foto boleh, misalnya untuk prewed mereka, boleh nggak untuk seksi juga, untuk kemana boleh. Tapi kalau bisa kita jaga penempatannya wastra itu mau diletakin di mana. Kece dengan modern atau kuno itu tergantung penempatan bajunya, stylenya mau seperti apa. Silakan berselancar nanti ya. Itu ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Uli atas jawabannya. Bagaimana untuk Mas Rama? Apakah ada feedback? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup terjawab pertanyaannya. Oh, baik, terima kasih banyak Mas Mbak. Rama jaringannya kurang oke Mbak. Oh iya. Oh ya baik. Kepada teman-teman, karena di awal tadi kita agak terkendala ya videonya. Mungkin setelah ini akan kami tampilkan kembali. Mungkin kepada teman-teman Pita Akademi silahkan untuk mulai men-share videonya. Oke, baik. Halo, nama saya Yuliana Fitri dari brand Aruna Kreatif Yogyakarta. Di tahun 2010 berawal dari memiliki perusahaan konveksi seragam batik dan berkembang ke perusahaan fashion dengan brand Aruna Kreatif di tahun 2016. Dengan awal berfokus ke wastra atau kain-kain lokal yang bermula dari kain tenun dan mulai belajar jenis wastra lainnya yang ada di Indonesia. Bersama ekosistem kami yaitu Women Empowerment, teman difabel, dan ekosistem SMK Vokasi, batik menjadi konsentrasi wastra utama kami saat ini dengan tanpa meninggalkan jejak wastra itu sendiri. Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang sangat lekat dengan budaya dan seni. Wastra merupakan salah satu perpaduan budaya dan seni yang menjadi kebanggaan Indonesia. Aruna sedikit demi sedikit mampu mewujudkan seni wastra yang berpadu dengan sentuhan modern atau kontemporer. Gaya batik, wastra yang sering terlihat kuno dan hanya dipakai oleh kalangan tertentu secara perlahan mampu dilakukan perubahan oleh Aruna. Karena Aruna adalah ekosistem fashion brand wastra Nusantara yang sustainable. Apa yang dirasakan oleh Aruna Kreatif sendiri, perusahaan kami mulai bisa menata sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, operasional, dan juga bisnis scale up kami terhadap ekosistem yang kami jalankan. Aruna memperkenalkan budaya wastra dengan memperkenalkan keindahan seni wastra untuk seluruh kalangan. Salah satunya adalah dengan bisa berkompetisi di pasar fashion, terutama digital, dengan memiliki digital showcase di marketplace ternama yaitu Zalora, yang memiliki kekuatan di bidang fashion saat ini. Market digital yang besar bukanlah hal yang mudah untuk ditembus.
Namun Aruna mampu membuktikan dengan mulai menembus pasar digital baik secara nasional maupun internasional dengan membawa Wastra sebagai ciri khas yang akan selalu lekat di Aruna. Karena Aruna adalah brand yang memiliki ekosistem, maka Aruna merupakan perusahaan yang memiliki profit dan juga impact. Semakin besar profit yang kami dapatkan, semakin memperbesar impact yang kami berikan terhadap ekosistem, yaitu disable, women empowerment, dan juga vocational high school yang ada di dalam lingkungan. Rencana selanjutnya ketika Aruna menjadi pemenang PMG adalah sebagai perusahaan yang memiliki ekosistem dan impact. Baik, mungkin itu ya video dari Aruna Kreatif nih. Mungkin dari teman-teman yang masih kepo nih tentang informasi mengenai Aruna, mungkin bisa cek di Instagramnya di @arunakreatif.id. Nah, mungkin itu sekian ya menjadi penutup dari sesi Q&A kita. Nah, kemudian untuk selanjutnya sebagai oh iya, jangan lupa untuk mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Linknya sudah dibagikan oleh tim kami. Jangan lupa di-keep linknya, kemudian diisi untuk mendapatkan benefit-benefit lainnya seperti materi dan juga recordnya ya untuk dipelajari kembali. Nah, untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Sebagai bentuk terima kasih kami dari Fit Academy akan memberikan apresiasi berupa sertifikat. Nah, di mana sertifikat ini akan kami berikan pula dalam bentuk fisik, namun saat ini kami akan memberikannya dalam bentuk soft file terlebih dahulu untuk dokumentasi. Mungkin untuk kepada tim Fit Academy, silakan untuk share. Baik. Nah, baik, bisa kita mulai sesi dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih kepada Mbak Uli atas insight-insight-nya nih yang telah dibagikan kepada kami para pembelajar pemula ya untuk memulai bisnis fashion kami. Nah, sambil menunggu sesi yang selanjutnya yaitu sesi foto bersama, silakan kepada teman-teman untuk mulai membuka kameranya ya. Kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai Baru pakai kameranya, baru sebagai Oke, kami tunggu. Oke, mungkin bisa kita mulai saja ya karena sudah ada beberapa liners yang on cam. Langsung kita mulai saja sesi fotonya. Silahkan kepada tim Fit Academy untuk mengarahkan sesi foto kita pada hari ini. Jangan lupa unjuk giginya ya liners. Mungkin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Yang slide kedua. 3, 2, 1. Oke. Di sini tuh. Wah, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara aja. Tapi tunggu, acara berakhir bukan berarti rangkaian Fit Academy sudah berakhir ya. Masih ada 4 webinar gratis dan 1 mini workshop lainnya yang akan diselenggarakan di waktu mendatang. Supaya tidak ketinggalan, lebih baik learners bisa melihat timeline berikut atau bisa mengikuti Instagram Fit Academy dengan username @fitacademy_2022. Untuk timeline terdekat akan ada webinar series yang ke-6 bertajuk Yuk kulik manajemen produksi kaos dari ahlinya. Aku tunggu kalian daftar di webinar selanjutnya ya, learners. Wah, akhirnya telah sampai juga nih di penghujung acara. Janji terakhir, beneran terakhir nih. Bagaimana dari sesi webinar kita kali ini? Apakah
udah siap nih untuk menjadi fashionpreneur? Mungkin biar lebih siap yuk belajar bareng dengan Fit Academy, make your own fashion business come true. Nah, tadi kita kan sudah berdoa untuk membuka acara kita. Alangkah baiknya kita juga menutup acara hari ini dengan doa. Mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali lagi saya ingatkan untuk jangan lupa mengisi link presensi sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikatnya ya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Leonard dan juga terutama Mbak Uli yang sudah mau hadir dan mengikuti rangkaian acara dan telah membagikan pengalamannya dan pengetahuannya mengenai fashion bisnis. Nah, yang akan mensupport teman-teman juga nih untuk mulai berani percaya diri untuk membangun fashion bisnisnya. Mohon maaf atas sebesar-besarnya jika saya ada salah kata atau tindakan yang menyinggung hati Learners. Maka dari itu, saya Ayu Trilestari pamit undur diri. Sampai jumpa pada rangkaian webinar selanjutnya hanya di Fit Academy by Fitinland. See you setiap Sabtu, join webinar bersama kamu. Salam. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kembali kepada teman-teman yang belum ngisi presensi, silahkan linknya mungkin di-klik, kemudian sudah boleh untuk meninggalkan ruang Zoom.
Terima kasih banyak, Liner.